Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa ya yang boleh kita alami bersama kalau sampai hari ini kita boleh bersama tetap di dalam lindungan Tuhan. Malam ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita akan masuk di dalam puji-pujian dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan memulai malam ini satu pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus Tuhanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Engkau perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah pelindungku. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan,
Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi Tuhan, Kau pengharapanku. Engkaulah Yes. pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Hanya kepadamu. Amin. Yesus, kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sekarang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami mengucap syukur malam ini, Tuhan, karena Engkau tetap satu-satunya harapan kami. Engkau pelindung kami, sehingga hanya kepadamu kami datang. Hanya kepadamu kami berserah, ya Bapa. Sungguh kami bersyukur malam ini. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami. Memberi kesempatan kami memuji-Mu. Memberi kesempatan kami untuk berdoa kepadamu. Dengan segala keletihan tubuh kami, dengan segala masalah beban hidup kami menghampiri tahta-Mu, Bapa. Karena Engkaulah harapan kami satu-satunya. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan, kami bisa melewati semua ini. Tetapi karena kasih-Mu kepada kami bisa berjalan sampai hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memegang kami, memegang tangan kami. Malam ini pun Tuhan,
Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Siapkan kami Tuhan di dalam memuji Tuhan. Siapkan kami di dalam berdoa syafaat untuk rekan-rekan kami. Siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah hanya kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan malam ini. Kami percaya Bapa, sesuatu terjadi malam ini. Sesuatu yang sungguh di luar pikiran kami. Tuhan akan berperkara dengan kami. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kami malam ini. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Ya Yesus, dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, Engkau betul-betul satunya harapan di dalam hidupku. Setelah perjalanan hidup kami, yang kami jalani ini Tuhan sampai hari ini, maka kami belajar banyak bahwa satu-satunya harapan di dalam hidup kami hanya Engkau, ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Terlebih lagi ketika situasi zaman pandemi yang Tuhan izinkan kami semua ini mengalami, Tuhan. Yes. Kami tidak tahu kenapa di zaman ini kami mengalami, Tuhan. Ribuan tahun yang lalu, pandemi juga ada. Jutaan orang yang juga meninggal. Dan itu terulang. Justru saat ini kami mengalami, Tuhan. Yang untuk menyadarkan sungguh-sungguh situasi sekarang ini betul-betul Engkau harapan hidup kami. Pengalaman hidup kami menyatakan Engkau harapan hidup kami. Rasio pikiran kami, kehendak kami, apapun yang kami lakukan, usaha kami, apa yang kami miliki, semuanya Tuhan, kembali Engkau harapan hidup kami. Amin. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau berdoa bersama-sama. Baik pergumulan kami, ataupun syafaat kami yang sangat menguatkan teman-teman kami semua yang juga bergumul dalam hal yang sama. Bersamalah kami Tuhan, kuatkan kami untuk mengenal kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, menyambung yang lalu ketika kita melihat Nehemia, begitu mendengar bahwa Yerusalem penuh dengan penderitaan, maka di tengah-tengah kemapanan Nehemia, langsung dia duduk, langsung dia menangis, langsung dia berpuasa, langsung dia berdoa. Dan malam ini kita akan belajar
doa Nehemia. Nehemia pasal 1 ayat 4 hingga yang ke-6. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu, dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu, yang sekarang ini ku panjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dan dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa kepadaku. Saudara, itulah doa Nehemia. Di tengah-tengah rasa sedih Nehemia mendengar penderitaan Israel, dia duduk menangis, berkabung, berpuasa, dan berdoa. Doa yang pertama dia mengatakan, Tuhan Allah semesta langit. Saudara, Nehemia sadar dia datang, dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia datang kepada Allah yang besar. Dia datang kepada Allah yang maha kuasa. Bahkan dia datang kepada Allah yang dahsyat. Saudara, bagaimana perasaan Nehemia? Bagaimana rasa Nehemia ketika datang kepada Allah yang besar itu? Saudara, saya percaya kalau kita diundang oleh orang yang besar, saya percaya saudara dan saya bangganya luar biasa. Saudara dan saya akan mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi juga saya percaya ada ketakutan, ada rasa hormat, ada rasa ngeri juga. Ada rasa yang mungkin kacau balau perasaannya. Bahkan mungkin kalau ketemu nanti aku mau ngomong apa. Kalau betul-betul dia tuh orang yang besar luar biasa yang belum pernah aku alami. Nehemia, dia sadar datang kepada siapa? Allah yang besar. Allah yang maha kuasa. Allah yang dahsyat. Oleh karena itu, kepada Allah itulah Nehemia melanjutkan doanya. Apa doanya? Di sana Nehemia percaya bahwa Allah yang besar itu adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Karena memang sejak nenek moyang mereka sudah diajarkan. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, siapa Allah? Allah itu Allah yang besar. Dan Allah itu Allah yang berjanji, yang memilih umat perjanjiannya, yang memberikan janji-janjinya. Dan itu terus dikatakan turun-temurun, tidak henti-hentinya. Maka Nehemia pun ketika datang kepada Allah yang besar, dia tetap memegang janji Allah. Apa itu janji Allah? Perjanjian keselamatan yang diberikan kepada umat pilihannya.
Perjanjian yang memberkati umatnya, perjanjian yang akan memakai umatnya untuk menyaksikan Allah yang besar kepada dunia ini. Itulah Allah yang dipercayai oleh Nehemia. Maka yang ketiga, Tuhan Allah itu Tuhan siapa? Tuhan yang memegang kasih setianya. Saudara, di sini Nehemia sadar luar biasa. Allah yang memberikan perjanjiannya, tapi juga Allah yang memegang kasih setianya. Perjanjian itu tidak akan pernah meleset. Perjanjian itu tidak pernah akan diingkari. Perjanjian itu akan ditepati dengan baik. Kenapa? Karena Allah itu betul-betul mengasihi umatnya dengan kasih setia. Maka perjanjian itu tidak bisa dipungkiri oleh Allah. Perjanjian itu tidak bisa diingkari oleh Allah. Maka perjanjian itu juga mengandung pengampunan dan keselamatan, bukan pembatalan perjanjian. Saudara, kalau Allah mengikat perjanjiannya dengan pembatalan perjanjian, maka seluruh umat manusia akan binasa. Justru perjanjian Allah diikat dengan kasih setia. Dan sekarang umatnya yang tidak setia. Bagaimana perjanjian diberikan kepada umatnya yang tidak setia? Bagaimana perjanjian dapat diberikan kepada umatnya yang memberontak? Bagaimana perjanjian diberikan kepada orang, pada umatnya yang tidak pernah ingat sama dia? Bagaimana perjanjian diberikan kepada orang yang mengkhianati dia, menyembah berhala, bahkan menajiskan rumah Allah, merusak rumah Allah, menodai rumah Allah? Apakah perjanjian tetap diberikan? Itulah yang dialami Nehemia. Maka umatnya tetap, sebelum menikmati perjanjian itu, umatnya harus dibuang dalam pembuangan di Babil. Pembuangan yang membawa penderitaan yang luar biasa. Pembuangan sebagai pengajaran yang diberikan bapa kepada anak-anaknya. Pembuangan menjadi bagian. Siapa yang setia, siapa yang mengkhianati, siapa yang memberkati, siapa yang mengingkari, siapa yang tetap mengasihi, dan siapa yang menodai perjanjian itu. Dan disitulah perjanjian Allah tidak pernah luntur. Maka di sana Nehemia berkata, "Ya Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu dengan kasih setiamu. Karena dengan kasih setiamu aku berani berkata kepadamu." Yang keempat, saudara, Nehemia punya relasi yang sangat dekat sekali kepada Allah. Berilah telingamu dan matamu, ya Tuhan, untuk mendengar seruan doaku. Doa yang kupanjatkan siang malam kepadamu, ya Tuhan. Saudara, satu bahasa yang sangat-sangat akrab dan dekat sekali. Satu bahasa yang betul-betul mempunyai relasi bapa dan anak yang bicaranya juga tidak formal. Bahasa sehari-hari, ya Bapa, berilah telingamu. Ya Bapa, lihatlah matamu. Dengan matamu, dengan telingamu, dengarkanlah seruanku. Dengarkanlah teriakku ini. Janganlah engkau lewatkan. Saudara, itulah Nehemia. Maka yang terakhir Nehemia sadar. Dan dia berkata, "Ya Bapa,
ampunilah aku. Doa pengakuan dosa. Doa pemeriksaan diri. Doa evaluasi diri. Doa untuk berkata kepada Bapa, Engkau Bapa yang Maha Kudus dan mulia. Dan siapa aku ini? Saudara, dengan kondisi itulah Nehemia berkata, ampunilah dosaku, ampunilah keluargaku, ampunilah bangsaku. Saudara, bagi saya percaya Nehemia itu orang yang rohaninya cukup bagus. Nehemia itu salah satu anak Tuhan yang setia di dalam ibadahnya. Oleh karena itu di dalam pembuangan penyertaan Allah itu terus menyertai Nehemia. Yang bersama-sama dengan Yeremia, yang bersama-sama dengan Ezra, yang bersama-sama dengan Daniel, bersama-sama dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang yang punya kerohanian yang luar biasa, orang yang takut kepada Allah, orang yang doanya tidak henti-hentinya, maka Allah nyertai, Allah memimpin, Allah memberkati, Allah memberikan kedudukan yang besar, sekalipun di tengah-tengah penjajahan Babil. Raja kafir itu bisa memilih umat Tuhan yang pintar-pintar luar biasa, diberikan peran serta kedudukan yang cukup tinggi. Nehemia, tangan raja atas sastra, yang diberikan hak untuk mencicipi juru minuman, yang berarti nyawa raja ada di dalam tangan Nehemia. Saudara, kalau tidak disertai Tuhan, nggak mungkin ya Nehemia bisa mencapai kedudukan itu. Mapan, enak, di negeri Babil, nyaman, keluarga aman, tinggal di istana, punya kedudukan yang tinggi, punya anak buah yang banyak. Tapi hatinya hancur ketika melihat bangsanya ada di dalam penderitaan. Dan di sanalah Nehemia mengatakan, ampuni dosaku, dosa keluargaku, dosa kerabatku, dosa umatku. Nehemia tidak mengatakan, ya Tuhan, ampuni dosa umatmu, tapi juga ampuni dosaku. Seperti Ayub yang setiap minggu, setiap hari mengakui dosa anak-anaknya dan berkata, ampuni dosaku, ya Allah. Dan di sanalah Tuhan mendengar Nehemia. Saudara, setelah 4 bulan lebih, kurang lebih 4 bulan, Nehemia bisa diutus Raja Artasastra untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun tembok Yerusalem, untuk membangun bait Allah. Doanya dikabulkan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang saat ini, PPKM diharapkan bisa meredakan COVID. Tetapi ternyata hari-hari ini, minggu-minggu ini, jadi booming yang luar biasa. Siapa yang terkapar? Siapa yang sakit? Bukan orang luar kota, bukan orang luar pulau, bukan teman-teman jauh. Banyak orang mengatakan yang terkapar sekarang adalah orang di ring 1. Ring 1. Keluarga saya, kakak saya sore tadi telepon, aku kena COVID.
orang tua kita, opa oma kita, suami, istri, sahabat kita. Sudah berapa banyak kita mendengar teman-teman kita mendahului kita. Saudara, ada tadi saya tulis di mana catatan saya. Jumlah sekitar yang masuk ke saya adalah 52. 52 saudara yang terkapar dengan COVID. 27 sembuh. Saudara, ini mulai bulan Juni ya. Saya tidak ambil sebelumnya. Juni, Juli belum berakhir. Sekitar 5 minggu atau 6 minggu. Sudah ada 65 saudara. 27 sembuh, 37 masih dalam proses, dan 1 kritis, kondisi berat yang nanti kita akan doakan bersama-sama. Saudara, mari kita belajar dari Nehemia. Ketika mendengar berita ini, mari sekarang kita duduk. Duduk di tempat kita masing-masing dalam persekutuan doa ini. Mari kita menangis. Bukan saja menangisi teman-teman kita yang sudah pulang terlebih dahulu. Saudara-saudara kita, tapi menangis dengan situasi dan kondisi pandemi yang sangat mengerikan ini. Sekalipun kita tahu bahwa dunia ini ada di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun kita tahu persis bahwa Allah Bapa itu jauh mengasihi daripada kita kepada orang-orang yang lebih dahulu dipanggil Tuhan pulang. Tuhan yang berkata, sudah cukup kamu, pulanglah. Dan yang berkata kepada saudara dan saya, masih ada tugas loh. Apalagi yang kena COVID, yang sudah Tuhan pulihkan. Apalagi yang kondisinya kritis, gawat, sudah pakai ventilator atau respirator. Tuhan sembuhkan. Saudara, bahasa guyon saya sekaligus sebetulnya sangat serius. Nyawamu itu sudah nyawa double. Yang diberikan anugerah Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam dunia ini. Mari kita semakin mengasihi Tuhan di tengah-tengah akhir zaman ini. Mari kita semakin mendedikasikan kepada Tuhan yang memberikan belas kasihan kepada saudara. Mari kita menangis. Menangisi diri kita sendiri. Ampuni Tuhan dosaku. Ampuni kesalahanku Tuhan. Ampuni kalau aku menjadikan Engkau tambal butuh dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau egoku itu luar biasa. Masih dominan luar biasa. Tuhan tolong aku tidak kuat mengatasi egoku ini. Biarlah Tuhan bentuk kita di tengah-tengah zaman seperti ini. Saya percaya Tuhan berikan waktu kepada kita untuk betul-betul melihat Tuhan Yesus satu-satunya pegangan dalam hidup kita. Dan mari kita menguatkan saudara-saudara kita yang masih bergumul saat ini. Ada yang meriang, ada yang panas, ada yang sesek.
Ada yang sudah tidak sadar. Biarlah terus saudara-saudara kita mengingat bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan teman-teman kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari kita belajar seperti Nehemia. Ayo di tempat kita saat ini, kita duduk, kita berdiam diri, kita tangisi diri kita yang tidak pantas, yang tidak layak ini, untuk datang kepada Tuhan, untuk minta kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Teduhkan hatimu. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Ku tahu Tuhan, rencanamu dalam hidupku. Tuhan, aku percaya. Aku percaya rencanamu itu indah. Walau saat ini aku tak mengerti. Tapi Engkau berfirman, Engkau akan menguatkan, Engkau akan memberi masa depan, Engkau akan memberikan damai sejahtera, Engkau akan memberikan harapan di dalam hidupku. Ajar Tuhan, aku tahu rencanamu. Teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Ku percaya rencanamu indah. Amin ya Tuhan. Walau saat ini tak ku mengerti. Ya Tuhan. Engkau telah berfirman, ya Tuhan, kan beri masa depan. Amin Tuhan. Damai sejahtera, penuh harapan. Ya, amin Tuhan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan. Ya Tuhan. Damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu, Ku tahu rencanamu indah bagiku. indah bagiku. Ku tahu kehendakmu Ku tahu kehendakmu baik bagiku. baik bagiku. Ku tahu rancanganmu Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. sempurna
Ku tahu jalan-jalan-Mu Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik yang bagiku. terbaik bagiku. Mari katakan sekali lagi, ku tahu rencana-Mu. Oh, indah bagiku, ya Tuhan. Ku tahu kehendak-Mu Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. baik bagiku. Ya Tuhan, ku tahu rancangan-Mu Rancangan-Mu sempurna bagiku. bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu Tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. bagiku. Teduhkan hatimu. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Datanglah pada Tuhan, Bapa kita yang besar di dalam Tuhan Yesus, yang bersama-sama dengan kita. Saat ini kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Amen. Dia membukakan tangannya dan memberkati engkau dan aku. Apapun yang jadi masalahmu, apapun yang jadi bebanmu, apapun yang jadi kekhawatiranmu, apapun yang jadi ketakutanmu, Tuhan bersama dengan kita. Katakanlah, biarlah kita dengan sehati berkata kepada Tuhan, Allah kita, Bapa kita, seperti Nehemia. Ya Tuhan, sandengkanlah telingamu Tuhan. Ya. Pandanglah dengan matamu kami Tuhan. Layakkan untuk kami berseru kepadamu Tuhan. Berdoalah pribadi pada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami. Satukan kami saat ini ya Tuhan. Ingin menaikkan doa-doa syafaat kami dengan sehati. Kami serahkan persekutuan doa malam ini di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, pertama kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan, di mana 27 saudara-saudara kita yang sudah menjalani COVID, Tuhan sembuhkan dengan baik. Hasil sudah negatif dan betul-betul mensyukuri luar biasa ketika perjalanan itu dilalui. Saya sebutkan nama-nama ini, kalau saudara ingat, saudara boleh catat atau saudara kenal. Mari kita ikut merasakan dengan saudara-saudara kita ini yang sudah Tuhan pulihkan. Sekalipun ada sebagian besar, Pak, masih harus minta kekuatan Tuhan karena COVID itu ternyata tidak kuat, kerja sedikit, lelah, capek, ya. Bahkan ada yang tidak bisa tidur masian. Saudara, Ibu Dewi, Edita Tirta, satu keluarga. Saudara kita Yosafat Ranu, Penatua Erna, Penatua Novita, Sandra, Joy Siswanto, anaknya Pak Sis, ya.
Ini juga satu keluarga, Saudara Agus Pranoto, Alivia Salim, Alwin, dan Amadia. Juga Selan dan Budi Subekti juga Tuhan sudah pulihkan. Saudara Deborah Hosea, Dr. Michael, Saudara Dennis Pranata, sempat membutuhkan plasma darah juga di ICU, Tuhan sudah sembuhkan. Vincent, Catherine, dan Michael, anak-anak pendeta Hero, juga sudah Tuhan pulihkan. Yoselin, Teja, anak Boya Yohanes Teja juga Tuhan sudah pulihkan. Bapak Ismanto Limaran dan Saudara Yanuar Limalan juga Tuhan sudah sembuhkan, sekalipun istri yang dikasihi Bapak Ismanto tidak kuat dan Tuhan panggil. Aditya juga Tuhan sudah pulihkan. Herlianto dan Ingrid juga Tuhan sudah pulihkan. Bafrin dan Siska Anang juga Tuhan sudah pulihkan. Stefanus dan istrinya Diana juga sudah Tuhan pulihkan. Mari kita menaikkan syukur kita, dan saudara-saudara kita masih di dalam proses pemulihan yang sempurna, dan bila saudara-saudara kita semakin menghayati kasih Tuhan Yesus, dan semakin Tuhan Yesus pakai mereka semua. Mari kita berdoa, kita buka suara bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa kepada saudara-saudara kami. Sehingga ketika melalui COVID yang dijalaninya Tuhan, ada yang mengalami begitu berat luar biasa. Bahkan di tengah-tengah kekhawatiran dan keputusasaan, di sana Engkau kuatkan. Ibu Dewi sekeluarga, Yosafat, Penatua Erna, Penatua Novita, saudara kami Sandra, saudara kami Joy, saudara Agus sekeluarga dengan Alivia, Alwin, dan Amadia, saudara Selan, Deborah Hosea, Dr. Michael, Dennis, Vincent, Catherine, dan Michael, yang bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Hero, yang juga di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran. Oh Tuhan, Engkau juga sudah pulihkan. Yoselin juga Tuhan pulihkan dengan baik. Bapak Ismanto dan Yanuar Limaran, Yanuar yang jauh di Papua sana, dan Pak Ismanto sendirian dengan istri, tapi istri Tuhan panggil lebih dahulu karena enggak kuat. Tuhan, Engkau sudah berikan kekuatan pemulihan dengan baik. Kami percaya di usia yang lanjut 70 tahun lebih, Engkau akan pelihara anak-Mu ini, Bapak Ismanto, dengan baik. Berkati juga semua keponaan-keponaan yang boleh memperhatikan dia. Kami serahkan Aditya, kami bersyukur juga Tuhan sudah pulihkan. Saudara kami Herlianto, Ingrid, juga Tuhan sudah sembuhkan. Bafrin juga sudah Tuhan pulihkan. Siska dan Anang sekeluarga juga Tuhan pulihkan, dan Stefanus dan Diana. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan saudara-saudara kami ini, sekalipun masih ada pemulihan yang lebih sempurna yang kami percaya Tuhan akan sempurnakan. Biarlah jika anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, anak-anak Tuhan yang semakin takut akan Engkau, anak-anak Tuhan yang semakin menyerahkan hidupnya kepadamu dan semakin mengenal kasih-Mu dan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami di dalam tangan Tuhan, bagaikan satu
orang kusta yang Tuhan sembuhkan di antara 10 sahabatnya. Dia kembali sujud dan takut dan menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan. Oleh karena itu kami pasrahkan saudara-saudara kami jadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami begitu luar biasa. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, maka di situ ya Tuhan tangan-Mu akan bekerja. Tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu katakan begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju kepadamu. Tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Amin Tuhan, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih Tuhan. Saudara, ada banyak saudara-saudara kita yang masih bergumul di dalam ketakutan dan kekhawatirannya. Ada 40 nama yang akan kita doakan satu persatu. Tuhan pasti akan menolong saudara-saudara kita. Amin. Saya minta Pak Dario untuk boleh mendoakan 5 saudara kita dulu, ya. Ibu Andi Iswahyuni, Ibu Andi itu istri Pak Heru. Teguh Raharjo dan Penatua Dewi. Teguh sudah agak enak, Penatua Dewi masih merasa sedikit pusing dan batuknya belum hilang. Saudara Ihsan, pemulihan sudah semakin sempurna. Dan saudara kita Rebeka dan Maria. Rebeka dan Maria ini saya belum sempat kontak karena saya ambil dari diskusi pertolongan COVID GKI Sulung yang perkembangannya juga masih perlu kita doakan. Silakan 6 saudara itu Pak Dario berdoa dan kita sehati mendukungnya. Di-unmute tolong. Tuhan, Engkau mengatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau juga mengatakan kepada kami bahwa Engkau adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Engkau juga mengatakan kepada kami bahwa Engkau mengenal orang-orang yang berlindung kepadamu, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, Engkau bahkan mengutus malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu Tuhan juga akan meluputkan mereka, ya Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri dan 10.000 rebah di sebelah kanan, maka orang-orang yang berdoa, yang berseru kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam Mazmur 91, akan berjalan di tengah-tengah, ya Tuhan.
Pada malam hari ini Tuhan, kami mengingat akan beberapa nama dari berbagai puluhan nama yang telah kami sebutkan Tuhan. Kami ingin berdoa khususnya untuk Ibu Andi Isawayuni ya Tuhan, istri daripada Pendeta Heru Guntoro yang pada saat ini juga dalam kondisi positif COVID ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kuatkan selain anakmu, COVID Tuhan. menyerang fisik, juga pada dasarnya COVID itu juga menyerang pikiran dan psikis kami Tuhan. Hal inilah Tuhan yang memperberat jikalau fisik dan kemudian pikiran kami dua-duanya sama-sama diserang. Di Ya satu Tuhan. sisi kondisi tubuh kami sakit semua, juga pilek, juga sesak nafas, tetapi di satu sisi ada sedih, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang melanda pikiran kami. Karena itu Tuhan, sungguh Tuhan, hanya Engkau saja tempat kami berlindung ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang mengatakan kepada kami bahwa Engkau adalah tempat untuk kami mengungsi pada waktu kesusahan. Kami sekali lagi Tuhan berdoa untuk Ibu Andi Isawayuni, Tuhan kuatkanlah dia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Penatua Dewi dan suaminya Teguh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi daripada Penatua Dewi yang kadang-kadang baik, kadang-kadang juga masih lemah. Kiranya Ya, Tuhan Tuhan juga selalu kuatkan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Ihsan yang pada saat ini dalam proses pemulihan ya Tuhan. Tetapi mereka juga Ihsan juga butuh dukungan doa daripada kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan sungguh pada petang hari ini Tuhan bersama-sama dengan rekan-rekan jemaat di GKI Sulung, baik via Zoom maupun via yang mendengar streaming, kiranya Tuhan juga bersatu hati menolong kami, menolong Ihsan ya Tuhan. Kami juga Ya, berdoa untuk Rebecca yang pada saat ini Tuhan juga dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan juga menolong ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari Maria ya Tuhan, kiranya Tuhan juga dalam kondisinya yang lemah, Ya, kondisi Tuhan. kena positif COVID, Tuhan kiranya Tuhan juga campur tangan ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin mendoakan nama-nama ini selain daripada nama-nama yang lain yang akan kami doakan. Kami yakin ya Tuhan, seperti yang Kau katakan, bahwa Tuhan adalah penolong. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan penyakit terhadap aku. Terima kasih Tuhan, biarlah doa-doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Saudara, kita lanjutkan dengan saudara-saudara kita lagi. Ya, saya minta untuk Nana. Nana, apakah bisa berdoa? Ya, untuk Nana, ya, untuk mendoakan ya saudara kita Herman, ya, Herman, ya. Lalu juga Nugroho, satu keluarga itu bersama Ratna dan Kelvin yang sudah mengalami perbaikan dengan baik. Lalu Ibu Sisil dan Ibu Sudarjo, ya, itu Ibu Sudarjo itu mantan penatua Bajem Demak juga, ya. Lalu Saudara Agus dan Ani itu suami istri, ayah dari Denny Yanuar, pemuda kita, satu keluarga. Jadi Denny Yanuar itu anak pemuda juga kena, ya. Jadi Denny kena, ibunya Ani, bapaknya Agus Handoko. Itu juga satu keluarga yang hari ini positif terkena COVID. Ibu Sudarjo, Ibu Sisil, dan juga Saudara Nugi, ya, Nugroho, ya, Nugroho sekeluarga, dan Herman. Silakan Nana boleh mendukung dan mendoakan bersama-sama. Kita dukung dengan sehati. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa untuk saudara-saudara kami yang terkasih yang juga dalam masa pemulihan Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh menolong untuk setiap nama-nama yang sudah Pak Nathan sebutkan Tuhan, biarlah mereka Kau berikan kekuatan, Kau berikan
kesembuhan Tuhan, kiranya darah-Mu boleh membungkus dan menyembuhkan Tuhan, darah-Mu, biru-biru darah-Mu boleh membungkus mereka dan menyembuhkan mereka ya Bapa. Tuhan juga pakai untuk setiap obat-obat yang mereka minum Tuhan, biarlah itu juga boleh memberikan kekuatan buat setiap mereka. Tuhan juga pakai untuk setiap dokter ataupun suster yang mungkin mereka dirawat di rumah sakit Tuhan. Tuhan berikan juga buat saudara-saudara yang mungkin sedang isoman di rumah Tuhan, biarlah mereka tetap semangat Tuhan, tetap mau memuji Engkau Tuhan di dalam setiap sakit mereka membawa pengharapan mereka kepadamu Tuhan, karena kami tahu hati yang gembira adalah obat Tuhan. Biarlah sukacita daripadamu boleh membuat mereka menjadi kekuatan mereka untuk boleh pulih Tuhan dari sakit ini Bapa. Untuk setiap keluarga yang mungkin melihat mereka yang mungkin sedih Tuhan, mari berikan mereka juga pengharapan untuk selalu membawa setiap keluarga mereka di dalam doa mereka untuk kepadamu Tuhan. Biarlah mereka juga boleh diingatkan kembali bahwa hanya Engkaulah satu-satu tempat kami mengandalkan Engkau Tuhan, satu-satunya tempat kami mengandalkan segala pengharapan kami Tuhan. Kami bawa semuanya itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Tuhan, itulah saudara-saudara kami. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Amin ya Tuhan. Saya minta Linda untuk mendoakan ya. Saudara Luki ya, Luki guru sekolah minggu itu juga kena, Novi ya. Lalu kemudian Pak Widyo ya, itu dari saudara kita di Asia Plastik. Anang Jatmiko, itu anak Pak Jatmiko yang bekerja di Lampung, kondisinya cukup kritis, sesak nafas, ya. Dia juga ada darah tinggi, kita doakan sudah opnam. Lalu Bapak Heru Kowas, saudara Bapak Heru Kowas ini isoman, kondisi cukup berat, ya. Dan sementara istri Lilian Chandra itu sudah sempat opnam di rumah sakit lapangan tembak ya, di sana sudah dijaga dengan dokter, dan anaknya yang laki Hendra juga kena, sementara Hendra harus merawat papanya Pak Heru Kowas itu dalam kondisi yang cukup berat, sesak nafas, dan seringkali sudah menyerang pikiran, jadi seringkali lupa, bisa pikun begitu ya. Dan betul-betul kondisi Hendra sangat lemah ya, kita terus kuatkan, Tuhan saja yang akan memberikan pertolongan dan kekuatan yang Tuhan berikan ya. Mari sehati kita menaikkan doa ini. Ya Tuhan, kami datang padamu. Sehati kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin terpapar COVID, Tuhan. Kami berdoa untuk Luki, rekan kami, guru sekolah minggu, untuk Novi juga. Tuhan, Engkau yang boleh menjamah akan rekan kami ini Tuhan, yang saat ini sedang isoman. Biarlah sukacita, kekuatan, obat yang diminum boleh terus menjadi support dari Tuhan, anugerah-Mu untuk boleh memulihkan kembali kesehatannya. Demikian juga kami berdoa untuk Widyo Tuhan, di tengah-tengah dia harus istirahat karena sakit COVID-nya. Tuhan yang berikan kekuatan pada anak-Mu ini Tuhan, agar ia boleh tetap merasakan berkat Tuhan, jamahan Tuhan dalam kondisi lemah tubuhnya. Biar Tuhan yang terus boleh menguatkan dan memulihkan kesehatannya. Kami berdoa juga untuk keluarga Heru Kowas, untuk Liliana Chandra dan juga Hendra. Khususnya untuk Pak Heru Kowas Tuhan dengan kondisinya yang cukup berat. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Keluarga ini pun terus berharap pada Engkau, dan kami terus mendoakan Tuhan.
biarlah tangan Tuhan yang terus menjamah, memulihkan setiap obat yang diminum, setiap makanan yang dimakan, setiap dukungan, kasih sayang, dan doa-doa yang naikkan terus boleh menguatkan akan Heru Koas. Berdoa juga untuk Liliana Chandra. Tuhan juga pulihkan untuk istrinya nih Tuhan. Demikian juga untuk Hendra. Di tengah-tengah dia juga harus sakit dan isoman, tapi dia juga harus tetap merawat Papa yang terkasih. Tuhan, hanya kekuatan dari Tuhan yang boleh menolong akan anakmu ini Tuhan. Agar biarlah keluarga ini sungguh merasakan kekuatan yang khusus dari Tuhan. Dan Tuhan yang boleh memulihkan dalam seluruh progresnya. Kami juga berdoa untuk anakmu, Bapak Anang Jatmiko, di tengah-tengah kondisinya yang sesak, dan dia ada komorbid darah tinggi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertolongan-Mu, untuk anugerah-Mu, berkat-Mu yang boleh menjamah dia, untuk boleh memulihkan kembali kesehatannya, sehingga anakmu ini boleh merasakan betapa luar biasa anugerah-Mu atas hidupnya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau serahkan seluruh rekan-rekan yang kami kasih ini, agar mereka boleh di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, di tengah-tengah rasa tidak nyaman yang mereka rasakan, mereka tetap merasakan kasih Tuhan, jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan mereka tetap boleh bersukacita dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Triana, saya minta ya, Triana untuk menaikkan pokok doa selanjutnya, Saudara. Budi Darmo ya, dan Saudara Christine calon tunangannya ya, juga dua-dua kena, bila Tuhan semakin pulihkan ya. Lalu Aris ya, Aris Santoso ya, adik dari Bambang ya, Haryanto ya, juga kena, bila Tuhan juga memberikan kekuatan ya, kondisi yang masih agak sesak nafas ya. Lalu penatua Dimas sudah agak baikan, tapi bapak mertuanya Bapak Hadi itu agak berat ya, kita doakan ya. Dan Andianto ya, kakak saya yang baru tadi ngabari bahwa dia kena COVID, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan dia bisa isoman dengan baik. Dan saya wanti-wanti jangan sekali-kali ke rumah ya, karena ada mama yang di sana ya. Jadi mama saya puji Tuhan tetap Tuhan pelihara dengan baik, memasuki 92 tahun ya, tahun 93, biar Tuhan juga memberikan kekuatan ya. Itu Triana, saya minta untuk mendoakan mulai dari Budi Darmo dan Christine, Aris, Penatua Dimas dan Bapak Hadi, dan Andianto kakak saya. Mari dengan sehati kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin membawa anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Budi Darmo dengan tunangannya Christine yang sedang sakit Tuhan. Biarlah ini Tuhan boleh nyatakan kuasa-Mu kepadanya. Sehingga di dalam proses pemulihan ini boleh semakin hari, boleh semakin baik. Dan anak-Mu ini boleh mengucap syukur. Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Kami berdoa juga untuk Aris Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri juga menolong Aris baik di dalam pengobatannya Tuhan, obat-obatan dokter maupun waktu istirahatnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga anak-Mu ini. Biarlah kasih karunia Tuhan sendiri yang akan melingkupi anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Penatua Dimas. Di dalam proses pemulihannya Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjadikan kondisi tubuhnya semakin hari boleh semakin baik dan sempurna. Sehingga dia boleh bekerja dan dia boleh melayani Tuhan lagi. Kami berdoa untuk mertua dari Penatua Dimas, Bapak Hadi, yang kondisinya agak
berat Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan akan menolongnya. Kami tahu rencana Tuhan indah bagi kami. Yang terbaik pasti diberikannya kepada anak-anaknya. Kami percaya itu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan memulihkan semuanya. Kami juga berdoa untuk kakak dari Pendeta Nathanael, Bapak Andianto. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Malam ini kami bersama-sama berdoa khusus untuk Bapak Andianto. Kiranya Tuhan sendiri, tangan Tuhan yang akan menopang dia. Tangan Tuhan yang akan menuntun dia. Dan Tuhan memberi ketenangan hati. Sehingga dia boleh tetap berserah, bertekun hanya kepada Tuhan. Ya. Tolong obat-obatan maupun dokter maupun waktu istirahatnya Tuhan. Biarlah itu boleh menyembuhkan, boleh memulihkan kondisi tubuhnya. Sehingga semakin hari boleh semakin baik. Ya. Beri ketenangan hati, beri sukacita Tuhan. Biarlah hati yang gembira adalah obat. Itu yang ada di dalam hati rekan-rekan kami yang sedang sakit ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mama dari Pendeta Nathanael yang sudah lanjut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sampai hari ini menjaga, melindunginya. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam ini. Kami yakin dan percaya yang terbaik Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pemulihan teman-teman kami ini boleh semakin hari, boleh semakin baik dan semakin baik. Ya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya minta Pak Chandra ya mendoakan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan lagi yang masih bergumul dengan COVID-nya. Ya, Pak Chandra doakan saudara Johan ya yang juga belum pulih, Bapak Johan ya, engku dari Hong Yuan. Saudara kita Saro, istri dari Herman, Hermannya sudah pulih ya, tapi istrinya juga masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian juga Feni, anak dari Wahyu ya. Lalu Ivon Haryanto juga membutuhkan pemulihan lagi. Ivon istri dari saudara Luki dan Bambang Haryanto ya, Bambang Haryanto masih membutuhkan pemulihan daripada Tuhan ya. Lalu Natalia dan Penatua Komari. Penatua Komari ini Penatua Bajem Demak, menantu dari Bapak Suparno ya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Komari, Natalia, sudah kita Bambang, Ivon, Feni, dan Saro, istri dari Herman dan Bapak Johan. Silakan Pak Chandra untuk menaikkan pokok doa ini dan kita dukung bersama-sama. Tuhan, malam ini kami bersatu hati lagi Tuhan untuk mendoakan banyak teman-teman kami yang terpapar COVID. Tuhan, kami tahu ini adalah rencana Tuhan. Tapi kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Karena mereka menderita Tuhan. Tolong sembuhkan. Tolong ada yang sudah membaik. Tolong Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk Yohan, aku dari Yongkuan. Kiranya Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Saro, istri dari Herman.
Tuhan, kiranya Tuhan juga pulihkan. Untuk Reni dari anak dari Bapak Wahyu, Yvonne istri dari Bapak Luki yang juga terpapar COVID barusan, Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi pemulihan kembali. Tuhan, Bapak Bambang juga sudah mulai pulih, Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan kesehatan juga. Berdoa untuk Ibu Natalia juga, Tuhan, yang sudah mulai pulih juga, Tuhan. Kemudian Penatua Komari, kiranya Tuhan yang memberi pemulihan semua orang ini, Tuhan. Karena mereka menderita di dalam terpapar COVID ini, Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu yang kami minta. Karena semua yang Tuhan telah izinkan terjadi kepada mereka, semua itu akan menjadi suatu pembelajaran buat mereka, pembelajaran buat iman mereka. Terima kasih untuk yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tapi kami ingin Tuhan agar mereka dapat pulih kembali. Kiranya apa yang kami inginkan ini sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Engkau rencanakan bagi mereka semua. Karena rencana Tuhanlah yang terbaik buat mereka. Kami percaya apa yang Tuhan rencanakan adalah yang rencana yang terbaik buat mereka. Kiranya pulihkan mereka ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Saya minta Ibu Weni, apa bisa untuk mendoakan? Ibu Weni, apakah bisa? Ibu Weni? Atau Penatua Pak Teddy ya. Tolong Pak Teddy doakan untuk Raymond Mandri ya. Raymond, Ibu Setiawati, dan Edwin anaknya. Saudara jauh ya di Labuan Bajo. Bila Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu Setiawati ya. Juga jangan sampai menular kepada Pak Jarwo, sudah di usia yang lanjut ya. Kemarin positif memberitahu, dan juga Ibu Nur Sabto. Ya, Ibu Sabto ya, kita doakan, dan Ibu Sabto itu juga ada gula ya. Biarlah anugerah Tuhan menolong saudara-saudara kita ini, Raymond, Bu Setiawati, Edwin, dan Bu Sabto. Silakan Pak Teddy untuk mendoakan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepadamu membawa saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit COVID. Tuhan, kami teringat untuk Bapak Raymond Mandri yang masih berjuang untuk melawan COVID. Tuhan tolong dia, Tuhan. Tuhan memberikan kegembiraan, sukacita di dalam hatinya, Tuhan. Jauhkan dia dari stres supaya dia bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan kegembiraan. Sukacita itu menjadi obat yang luar biasa, melengkapi obat-obat yang diminum atau yang dimakan, Tuhan. Tuhan tolong juga untuk Bu Wati dan juga anaknya yang terpapar COVID. Tolong khususnya untuk Bu Wati yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan kuatkan dia, Tuhan, untuk dapat melewati masa-masa yang sulit ini, Tuhan. Kami percaya, kami yakin dan percaya Bu Wati terus berharap, bergantung kepadamu saja, Tuhan. Mengandalkan Engkau, Tuhan, dalam melewati masa-masa seperti ini, Tuhan. Berdoa juga untuk
Bu Sabto Tuhan yang juga sakit dan saat ini sedang berusaha untuk ke rumah sakit. Biarlah Tuhan saja yang menolong untuk bisa mendapatkan kamar untuk bisa mengobati sakit Bu Sabto Tuhan. Dalam masa tuanya Tuhan, anak-Mu yang setia ini yang senantiasa bergantung kepadamu Tuhan. Bergantung seluruh saudara-saudara kami ini Tuhan, yang boleh tetap bergantung, yang tetap boleh bersukacita, bergembira, dan juga tetap disiplin di dalam mengkonsumsi obat yang harus diminum mereka Tuhan. Dan kiranya semua itu, kesembuhan yang diharapkan itu adalah berasal daripada-Mu saja Tuhan. Engkau saja yang mampu menyembuhkan mereka Tuhan. Oleh karena itu kami berseru, kami berserah, berharap hanya kepada-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Makasih Tuhan. Saudara, mari kita imani, kita minta doa-doa yang kita naikkan itu hanya dengan satu, kita katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Di saat aku tidak sanggup lagi. Saat aku tak sanggup lagi. Kita percaya di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Engkau telah mengikat hatiku Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mari kita arahkan mata kita hanya tertuju kepadamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Setelah kita berdoa bersama-sama, kita buka suara bersama-sama untuk saudara kita Hengki Lianto. Dia sudah di ICU dengan respirator atau ventilator kurang lebih 21 hari. Dan kondisi tubuhnya semakin nggak kuat. Pada malam ini di kondisi yang lemah itu. Pujian tadi yang kita nyanyikan, di saat aku tidak sanggup lagi. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang bekerja, yang menopang, yang menguatkan saudara kita Hengki. Kita sudah tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa WA, tidak bisa telepon, tidak bisa ngomong sama dia.
Tapi di dalam kesendiriannya di ICU itulah, kita percaya Tuhan Yesus datang secara pribadi kepada Hengki, menguatkan dia. Dan di tengah-tengah kita tidak mampu, kita percaya Tuhan pasti sangat mengasihi Hengki. Kita doakan Febing diberikan kekuatan Tuhan, Novi dan Jiro, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa untuk Saudara Hengki, dan baru tadi ada WA masuk juga untuk minta doa Saudara Hendri dan Feni, anak dari Ibu Yeni guru PAK, yang juga mengalami sesak nafas. Rumah sakit sudah tidak terima, dan papanya sekarang cari oksigen di mana-mana. Mari kita serahkan dua anak ini juga, Hendri dan Feni. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersuara bersama-sama, kita minta Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan, kami datang saat ini, Tuhan, yang betul-betul di tengah-tengah ketidakmampuan kami, Tuhan. Percaya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan yang punya rencana dalam setiap hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam keterbatasan ini, yang membawa saudara kami Hengki Lianto, Tuhan, sudah 21 hari dengan respirator. Begitu berat, begitu sakit. Kami nggak tahu ya Tuhan, Hengki kuat atau tidak. Tetapi secara medis, kondisi semakin lemah. Biarlah ketika tubuh semakin lemah ya Tuhan, Engkau datang dan justru Engkau memberikan kekuatan kepada saudara kami Hengki. Biarlah saudara kami Hengki terus hanya melihat Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan Yesus yang bersama di ICU. Tuhan Yesus yang bersama dengan mesin nafas itu, Tuhan. Tuhan Yesus yang terus memegang, merangkul, bahkan memeluk dan menggendong anak-Mu Hengki, Tuhan. Di dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan saudara Hengki. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk saudara kami Hengki, yang memuliakan nama-Mu Tuhan, yang sudah menjadi anak-Mu yang setia, yang melayani Engkau, yang tidak pernah melupakan Engkau. Membawa segenap keluarga, baik Febing, baik Novi dan Jiro. Tuhan, biarlah kepasrahan mereka, Engkau yang memberikan kekuatan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami juga membawa anak Hendri dan Feni ya Tuhan, yang saat ini juga mengalami sesak nafas. Anak-anak dari Ibu Yeni, guru PAK kami, yang sekarang ayahnya sedang bingung mencari oksigen. Tuhan, tunjukkan Tuhan. Berikan yang tepat. Dia dapat oksigen karena harus segera pulang isoman karena sudah tidak mungkin lagi dibawa rumah sakit. Ya Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus memohon kekuatan daripada Tuhan. Karena sakit yang melekat di dalam tubuhnya yang mengalami proses penyembuhan yang lama. Kami terus berdoa untuk Ibu Mustika Sari Chandra yang terus-menerus cuci darah. Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Ya, berdoa terus untuk Ibu Mariani, istri dari Bapak bangsawan. Engkau semakin pulihkan dengan pengobatan yang sudah diterimanya. Kami serahkan Bapak Tan Adiuk di tengah-tengah lanjut usia. Juga Ibu Lili Suhartini juga lanjut usia. Profesor Dr. Hosea juga lanjut usia di tengah-tengah kelemahan tubuh yang Kau kuatkan. Ibu Tan Kimlan, Engkau juga berikan kekuatan ya Tuhan di tengah-tengah usia yang lanjut, di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam sakitnya. Demikian juga Jusem, terus-menerus Kau berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami Rudi Wonoatmojo. Terima kasih Engkau sudah pulihkan, normalkan gulanya. Tetapi sekarang Kau berikan kekuatan kesehatan dengan baik untuk proses penyembuhan ginjalnya. Tuhan, karya tangan-Mu saja yang terus akan menopang Rudi. Kami serahkan Ibu Syuing ya Tuhan, yang terus juga menerus nanti pemulihan, penyembuhan setelah kemo yang dijalani dengan baik. Kau berikan kekuatan. Kami menyerahkan Bapak Albert Tesa ya Tuhan, sore tadi yang mengalami kelemahan tubuh, yang minta didoakan, kami doakan dengan sehati Tuhan. Anak-Mu yang sudah lanjut usia 86 tahun ini. Oh Tuhan, jaga, Tuhan lindungi di tengah-tengah kelemahan tubuhnya yang sakit ini. Jauhkan daripada COVID ya Tuhan. Oleh karena kami serahkan segenap keluarga besar Bapak Albert Tesa di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami almarhum Aldi Wintarja yang kemarin Tuhan panggil karena COVID. Keponaan dari Ibu Yohana. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan boleh menguatkan bagi segenap keluarga Bapak Aldi Wintarja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk masa PPKM ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus memelihara. Khususnya masyarakat kecil ya Tuhan. Yang berpenghasilan harian. Tuhan, kami tidak tahu yang kadang-kadang bagaimana mereka harus mencukupinya untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolong kami Tuhan. Dan tolong juga ya Tuhan kami sebagai gereja untuk bisa ikut ambil bagian ya Tuhan di dalam membantu saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang tergabung di dalam It's Name of Christ, yang ikut ambil bagian ingin menolong menguatkan dengan bantuan yang bisa dilakukan kepada saudara-saudara kami di GKI Sulung. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami ini Tuhan, yang juga kadang-kadang ya Tuhan sudah kewalahan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, karena juga harus memikirkan apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dicari, apa yang bisa boleh menolong saudara-saudara kami. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, yang terbangun di dalam Esteem of Christ ini Tuhan. Satu wadah di GKI Sulung yang ingin membantu saudara-saudara kami yang khususnya terkena COVID. Kami percaya Kau berikan kesehatan, kekuatan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, para perawat. Oh Tuhan, jaga mereka. Kami mendengar ada beberapa rumah sakit yang juga sudah lockdown. Karena dokter dan perawatnya sudah nggak kuat lagi melayani. Oh Tuhan, saat inilah
Saat di mana kami betul-betul tidak mampu, Tuhan. Kami mau berseru kepadamu, Tuhan. Kasihanikah kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Tolong kami, pegang tangan kami, Tuhan. Kami serahkan semua rumah sakit yang sudah tidak menerima pasien karena kepenuhan. Kami serahkan puskesmas yang juga bekerja dengan keras. Tuhan, mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami serahkan kebaktian minggu esok. Biar kebaktian itu boleh menguatkan kami, Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kami, ya Tuhan, untuk tetap setia dan takut kepadamu, ya Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Berikan berkat-Mu pada bangsa dan negara kami, pada gereja-gereja-Mu, pada dunia ini. Kasihanilah kami, Tuhan. Dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami, Tuhan, yang kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau beri waktu untuk kami bisa bersekutu denganmu, untuk boleh berdoa. Layakkan kami Tuhan, pantaskan kami, ampuni kami, diriku pribadi yang berdosa ini. Ampuni Tuhan, untuk dapat menaikkan doa kami yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan satu persatu kami yang berdoa, yang mendoakan ini, pergumulan kami, beban kami, keluarga kami, semuanya ya Tuhan Engkau berkati yang ada di dalam Zoom ini, ataupun yang ikut di dalam YouTube, yang sama-sama berdoa, yang sama-sama mendoakan. Oh Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu, tidak ada yang lewat. Tuhan, lindungi kami Tuhan dengan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pemeliharaan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian semuanya sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Di setiap kata dan karyaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di setiap kata dan karya. Haleluya. Amin. Sekali lagi sebagai doa kita, iman kita, pernyataan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Di setiap